Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sharing bagaimana cara membuat penomoran gambar dan tabel, dan nantinya cara memunculkannya di daftar gambar maupun daftar tabel yang akan otomatis terisi halamannya, dan bagaimana cara menghilangkan gap ketika kita memunculkannya di daftar gambar maupun daftar tabel. Yuk kita lihat langsung saja. Nah, ini merupakan kerangka dokumen yang sudah saya bikin waktu saya membuat tutorial mengenai daftar isi. Jadi saya tinggal melanjutkannya saja ya. Nah, di sini anggap saja tulisan ini merupakan narasi yang sudah ada. Kemudian di sini ada gambar. Bagaimana cara memunculkan penomoran gambarnya beserta nama gambarnya? Kita bisa masuk ke reference, kemudian pilih insert caption. Nah, kita dilihat di sini labelnya itu masih belum ada yang tulisan gambar. Bagaimana cara membuat label baru? Kita klik new label, kita ketikkan gambar 1 titik. Kenapa 1 titik? Karena gambarnya berada di bab 1. Kita klik OK. Nah, kita lihat di sini warnanya masih biru dan tulisannya masih format miring ya. Untuk merubahnya, kita bisa klik di sini ke home dan kita klik ini, kita pilih more, kita pilih yang caption. Kita klik kanan, kita pilih modify, kemudian formatting, fontnya kita ganti Times New Roman. Fontnya terserah, boleh 11, boleh 12, terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan 11. Ini untuk tulisan miringnya saya hilangkan, kemudian warnanya saya rubah menjadi hitam. Untuk posisinya biasanya penulisan gambar itu berada di tengah, sehingga saya klik di tengah gambar ya. Kita klikkan OK. Nah, dia sudah berubah. Kalau sudah berubah, jangan lupa untuk mengupdate. Caranya klik kanan dan update caption. Kita tuliskan judulnya Peta Wilayah Indonesia. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata di bab 1 masih ada gambar lagi. Berarti caranya bagaimana memunculkannya? Kita bisa ke reference lagi, kita pilih insert caption. Kita klikkan yang gambar 1 ini ya. Oke. Ini cara pertama. Atau cara keduanya, bisa kita copy dari judul yang di atas ini. Misalnya yang ini kita kopikan. Nah, kita klik di sini, kemudian kita bawa kursor ke angka 1 yang di belakang, kita klik kanan, kita update field. Dia berubah, kemudian kita kasih judulnya misalnya peta kawasan hutan. Kita lanjut lagi. Di bab 2 tidak ada gambar. Kita lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 ada gambar. Berarti karena ini berada di bab 3, kita perlu membuat label baru. Kita masuk lagi ke reference, kemudian ke insert caption, dan kita bikin new label. Labelnya gambar 3 titik. Oke. Judulnya peta DIY misalnya. Kemudian kita cari lagi yang gambar, tidak ada. Nah, ada lagi di bab 4. Karena ada di bab 4, berarti kita perlu ke reference lagi, insert caption, dan kita bikin label baru. Kita klik new label, kita ketikkan gambar 4 titik. Oke. Misalnya judulnya peta wilayah Kulon Progo. Sudah, tidak ada gambar lagi. Sekarang kita membuat judul tabel. Caranya kita lihat di bab 1 tidak ada tabel, bab 2 tidak ada. Kita langsung ke bab 3. Nah, di atas tabel biasanya penulisannya itu di bagian atas. Kita taruh kursor di bagian atas tabel, kita pilih insert caption. Kemudian karena di sini belum ada penulisan tabel, kita buat new label. Kita ketikkan tabel 3 titik karena berada di bab 3. Kalau berada di bab 1 ya tabel 1 titik dan seterusnya. Anggap saja ini merupakan penjelasan dari peta yang ada di atas ini, gambar peta, sehingga kita beri judul distribusi luas wilayah DIY, anggap saja seperti itu. Kemudian nah, di sini ada tabel lagi. Bisa pakai cara ini di copy, kemudian munculkan di atas ini.
kemudian kita bawa kursornya ke angka 1, kita klik kanan dan update field, atau bisa juga kita masuk lagi ke reference, insert caption, kita pilih tabel 3 dan kita klik OK. Kita tulis misalkan karena ini ada di subbab wawancara, anggap saja ini daftar nama responden. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ada tabel lagi, karena dia berada di bab 4, berarti kita perlu membuat label baru, insert caption, kita bikin new label, tabel 4 titik. Oke. Misalnya judulnya, tabelnya kondisi sosial ekonomi wilayah. Sudah selesai, kita ke daftar gambar. Kita daftar gambar. Nah, ini fungsinya navigation pen ini, kita tidak perlu lagi menaikkan kursor sampai atas, jadi kita tinggal ngeklik aja di bagian mana yang mau kita pilih. Sekarang saya mau mengaktifkan daftar gambar, sehingga kita klik di daftar gambar, kita klik, kursornya sudah berada di bawah. Cara memunculkannya bagaimana? Kita ke reference, kemudian insert table of figures. Nah, caption labelnya, karena ini gambar, kita pilih yang gambar 1 dulu, kita klik OK. Sudah muncul ya, karena dia muncul di bawah. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita munculkan lagi gambar yang di bab selanjutnya, ada di gambar 3, berarti gambar 2-nya kita tidak bikin. Nah, sudah muncul. Kita insert table figures lagi yang gambar 4. Oke, kita munculkan dulu semua, baru kita atur ya. Kemudian yang tabel selanjutnya, kita insert table figures-nya di di tabel 3 dan tabel 4 adanya. Kita klik tabel 3. Nah, dan insert table of figures lagi yang tabel 4. Oke. Kemudian bagaimana cara menghilangkan gap ini? Kita bawa kursor kita di belakang angka 5, kemudian kita pilih delete. Nah, udah ya. Kita bawa kursor kita di belakang angka 6, di halaman angka 6 ini harus pas di belakang angka 6, kita pilih delete. Oke. Sekarang yang tabel juga begitu. Kita bawa kursor kita di belakang angka 6. Ini kita pilih delete. Kemudian cara menurunkan daftar tabel ini ke bawah, kita pilih Ctrl Enter. Oke. Sudah. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, sekarang kita update lagi daftar isi kita ya. Sekalian caranya klik update table, kemudian update inside table. Nah, dia sudah berubah sesuai isian yang kita rubah tadi. Oke, sekian dulu tutorial pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.